Halo sahabat ragam, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak itu tumis sayur campur. Nah, di sini bahannya dapat dilihat. Saya menggunakan beberapa jenis sayur. Nah, ini ada sayur buncis, lalu toge, dan sayur sawi untuk memasak mie gitu ya. Sawi caisim biasanya disebut. Nah, ini sudah saya siapkan. Selanjutnya di sini saya menggunakan ini bunga kol. Kalau tidak ada bunga kol bisa menggantinya dengan brokoli. Oke. Nah, inilah bahannya yang saya gunakan. Selanjutnya, sahabat ragam, di sini saya menggunakan yaitu udang rebon. Nah, ini udang rebonnya. Oke. Selanjutnya juga eh, saya di sini menggunakan yaitu untuk memasak masakan ini saya menggunakan ini sahabat ragam. Nah, bahan bumbunya yaitu 3 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay. Selanjutnya di sini saya menggunakan ini ya, eh, tomat ada di sini dapat dilihat 1,5. Nah, karena ukurannya kecil jadi saya gunakan 1,5 saja. Kalau kamu ingin 2 buah tomat juga silahkan. Oke, selanjutnya juga kita menggunakan cabai rawit ya. Cabai rawit, cabai merah keriting. Oke. Selanjutnya juga di sini untuk menyempurnakan rasa saya menggunakan yaitu saus tiram. Oke, untuk mereknya terserah merek apa saja bisa. Saya menggunakan merek yang ini. Oke, kemasan praktis. Selanjutnya juga saya di sini menggunakan bumbu kaldu rasa daging ayam. Nah, untuk mereknya juga terserah mereknya bebas. Oke, saya menggunakan merek yang ini. Baik, sahabat ragam, eh ini saus tiramnya saya menggunakan satu saja, satu yang kemasan praktis gitu ya. Selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu margarin. Untuk margarin saya sengaja memilih merek yang ini. Kalau kamu ingin merek lain silahkan. Karena kan kalau saya pribadi suka banget dengan aroma dan rasanya tuh khas banget. Kalau saya pribadi ya, kalau kalian terserah merek apa saja juga bisa. Baik, nah sahabat ragam, selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya. Nah, di sini dapat dilihat saya akan mulai memotong sayur yang sudah saya siapkan ini yaitu sayur caisim atau sayur sawi manis biasa disebut ya. Biasanya kan masyarakat menggunakan banyak menggunakannya untuk masak ini ya, mie gitu khusus. Biasanya juga disebut dengan sayur sawi caisim atau sawi manis. Nah, kita potong seperti ini. Saya potong panjang-panjang saja. Oke. Kalau masalah potongan itu sesuai selera ya, sama saja. Nah, di sini ada beberapa lagi yang belum saya potong. Oke, dapat dilihat. Nah, untuk sayur sawinya sudah saya potong. Selanjutnya di sini saya juga potong ini bunga kol. Nah, kita buang bagian yang ini ya, bagian yang tidak kita konsumsi. Oke, kita ambil saja bagian yang dikonsumsi. Nah, seperti ini. Oke, kita pisah-pisahkan seperti ini ya, sahabat ragam. Nah, dapat dilihat. Baik, selanjutnya kita sisihkan. Nah, di sini juga saya seperti saya katakan tadi bahwa saya juga di sini menggunakan sayur buncis. Nah, untuk sayur buncisnya juga kita akan potong-potong. Oke. Di sini masalah potongannya sesuai selera aja ya. Kalau kamu ingin potong kecil-kecil silahkan. Di sini saya hanya potong 2 bagian saja gitu. Saya potong panjang-panjang. Saya suka seperti ini. Nah, ini sengaja agar tampilannya lebih menarik. Sebenarnya kalau potongan kecil juga tampilan tetap menarik juga ya, sesuai selera. Saya di sini buat simple aja. Saya potong-potong memanjang seperti ini. Oke, nah ini kita sisihkan sahabat ragam. Oke, dapat dilihat seperti ini. Nah, semua bahannya tadi sudah saya cuci bersih ya untuk sayurannya ini. Baik. Selanjutnya di sini saya akan mulai ke tahap
memotong cabai merah. Nah, ini cabai merahnya saya potong menyerong saja ya, sahabat ragam. Oke, kalau kamu ingin potong bulat-bulat juga silakan. Nah, saya potong di sini sengaja serong saja. Kalau kalian ingin rasanya lebih pedas, silakan kalian tambahkan juga cabai rawit. Nah, untuk eh, kalau saya di sini hanya menggunakan cabai merah saja. Oke, bagian yang ini yang kira-kira biasanya kan kalau di cabai merah itu mungkin ada yang busuk gitu ya. Nah, tentunya kita buang saja. Nah, kita menggunakan yang bagusnya saja. Oke, tadi karena kan ada yang busuknya gitu ya, satu buah. Oke. Selanjutnya di sini saya potong yaitu bawang bombay. Nah, untuk bawang bombay saya potongnya atau iris-iris seperti ini saja. Kita belah dua lalu diiris-iris. Oke, kalian kalau ingin potong lebar juga silahkan. Nah, ini untuk bawang putih juga kita potong-potong saja seperti biasa. Saya potongnya seperti ini saja. Oke. Kalau kalian mungkin tidak ada bawang bombay gitu ya, ganti saja atau di skip saja bawang bombaynya, bisa menggunakan diganti, maksudnya menggunakan bawang merah saja. Di sini saya sengaja memang hanya menggunakan bawang bombay. Oke. Nah, semuanya bahannya sudah saya iris-iris, begitu juga dengan tomat ya. Untuk tomatnya saya iris seperti ini saja. Oke. Untuk tomatnya kalau kalian ingin potong dadu juga silahkan. Di sini saya potongnya seperti ini, lalu saya tetap potong dadu lah, sahabat ragam di sini. Seperti ini saja. Nah, saya potong. Oke, kalau kalian ingin praktis hanya potong beberapa bagian juga silahkan ya, sahabat ragam. Oke, nah semua bahan bumbunya sudah saya iris-iris. Begitu juga dengan sayur yang kita siapkan tadi. Sekarang kita akan ke tahap berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke tahap memasak. Sekarang saya panaskan margarin. Ini sahabat ragam untuk margarinnya. Oke, dapat lihat di sini. Oh, ini memiliki cita rasa yang khas banget untuk margarinnya. Baik, kita lelehkan ya sampai benar-benar dia meleleh gitu. Nah, ini saya sengaja pilih margarin yang merek ini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah margarinnya meleleh, kita masukkan yaitu irisan dari bawang bombay dan bawang putih. Di sini kita aduk hingga mengeluarkan aroma wangi, tentunya semua bahannya layu gitu ya untuk bawang bombaynya gitu. Baik, dapat dilihat seperti ini. Apabila kurang mungkin margarinnya kalian bisa tambahkan. Oke, kita aduk rata di sini. Nah, sampai eh, apa namanya? Layu. Setelah layu mengeluarkan aroma yang wangi, baru kita masukkan yaitu irisan dari cabai merah. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang kalian suka yang lebih pedas, nah bisa ditambahkan cabai rawit karena saya di sini suka yang pedasnya sedang ya. Selanjutnya di sini kita masukkan itu udang rebon. Nah, ini udang rebonnya kita aduk rata. Sebelumnya sudah saya cuci ya, sahabat ragam, untuk udang rebonnya. Baik, tetap kita aduk-aduk di sini. Oke, kita aduk terus, jangan males untuk mengaduknya ya. Nah, setelah kita campurkan untuk bahan tadi, baru kita masukkan di sini irisan dari sayur buncis dan bunga kol. Nah, ini kita dahulukan karena kan sifat dari bunga kol begitu juga dengan apa ini sayur buncisnya itu kan cukup lama ya. Oke, dibanding dengan sayur toge dan sayur ini caisim atau sawi manis ya. Oke, ini tetap kita aduk-aduk, sahabat ragam. Oke, tetap diaduk. Nah, tetap kita aduk-aduk terus. Pokoknya jangan sampai males mengaduknya. Oke, setelah kita aduk hingga dianya matang seperti ini ya. Baik, tetap diaduk, diaduk terus. Pokoknya jangan males, sahabat ragam. Oke, nah setelah kita aduk seperti ini, setelah mulai matang, baru di sini kita masukkan irisan dari tomat.
Nah, kita aduk-aduk rata lagi seperti ini. Oke, jangan sampai malas untuk mengaduknya ya, sahabat ragam. Nah, seperti ini. Baik, tetap diaduk. Oke. Nah, sahabat ragam, setelah kita aduk rata dengan yang saya katakan tadi ya, setelah tomat merah kita masukkan, selanjutnya baru kita masukkan sawi caisim atau sawi manis. Nah, ini kan eh, sifatnya itu dia cepat ini ya, cepat matang. Baik. Oke, sahabat ragam. Nah, selanjutnya kita aduk rata seperti tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan yaitu saus tiram. Nah, kalau kamu ingin masukkan saus tiramnya 2 saset silahkan. Selanjutnya juga di sini kita masukkan bumbu kaldu rasa daging ayam. Untuk bumbu kaldu rasa daging ayam ini saya masukkan sebanyak setengah sendok makan. Dan untuk saus tiramnya saya masukkan 1 bungkus. Kalau kamu punya saus tiramnya bentuk botolan gitu, bisa tambahkan 3 sendok makan. Oke, baik, ini tetap kita aduk rata, sahabat ragam. Oke, tetap diaduk. Nah, setelah kita aduk, terakhir baru kita masukkan toge karena kan sifat toge ini kan mudah sekali matang gitu ya. Baik, kita aduk seperti ini. Baik. Nah, ini jadi kalian masak bertahap aja untuk memasukkan sayur-sayurnya ya karena sifat sayur satu dengan yang lainnya itu berbeda untuk proses mematangkannya ya, sahabat ragam. Oke, kita aduk rata. Wow, ini enak banget. Kalian harus coba ya. Enak, nikmat, sedap, dan bergizi. Sahabat ragam, inilah tumis sayur campur. Selamat mencoba.